Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tauhid kita. Sampailah kita di halaman yang ke-130, bab yang baru. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu. Bab yang membahas siapa saja yang mentaati para ulama dan mentaati para umara, para pemimpin-pemimpin negara, fi tahrimi, di dalam mengharamkan, ma ahallallahu, perkara yang telah Allah halalkan, au tahlili ma harramahu, atau di dalam menghalalkan perkara yang Allah telah haramkan. Faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah, maka orang yang seperti itu sungguh dia telah menjadikan ulama dan umara sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam bab ini haram hukumnya seorang muslim mukmin mentaati ulama dan umara di dalam menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas telah Allah halalkan dan menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas telah diharamkannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganggap orang yang demikian ini, memasukkan golongan orang-orang yang demikian ini, telah menjadikan para ulama dan umara sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullahu taala, mengatakan, kalau tidak salah dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin, kitab Ihya' Ulumuddin yang sangat terkenal menghidupkan ilmu-ilmu agama, beliau mengatakan ulama seperti ini tergolong ulama usu', ulama-ulama yang buruk. Jelas-jelas halal diharamkan oleh mereka, jelas-jelas haram dihalalkan oleh mereka. Di sini Asy-Syaikh akan menjelaskan beberapa hadis. Beliau berkata rahimahullahu taala, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah taala meridhai Abdullah dan ayahandanya. Kata beliau, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, hampir-hampir bebatuan diturunkan
kepada kalian dari langit. Jadi hampir-hampir turun menimpa kalian bebatuan dari langit. Aku mengatakan, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi wa taquluna, kalian membantahnya dengan kalian mengatakan, qala Abu Bakrin wa Umaru. Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian. Jadi lihat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, demikian juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, keduanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Bakar adalah seorang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi yang lainnya dari kalangan lelaki. Dan beliau adalah khalifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jika imannya beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini ditimbang dengan imannya seluruh manusia sampai hari kiamat, imannya mereka tidak akan bisa membandingi imannya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena besar dan beratnya imannya Abu Bakar As-Siddiq sampai beliau digelari As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi Ibnu Abbas murka, marah apabila ucapan Rasulullah ditolak, sabdanya Rasulullah ditolak, gara-gara manusia lebih mengutamakan ucapannya siapa? Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bukanlah Nabi dan Rasul Allah. Sedangkan selain Nabi dan Rasul Allah, ucapannya harus sesuai dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis. Tidak boleh seseorang berbicara menyelisih Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, dan Al-Hadis atau As-Sunnah An-Nabawiyah, sunnahnya Nabi SAW. Wa qala al-Imamu Ahmadu ibnu Hanbalin rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal, nama aslinya beliau, lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah murid yang paling terkenal di antara murid-muridnya Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau ini dikenal muridnya Imam Syafi'i yang paling banyak memiliki riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sendiri, gurunya rahimahullahu ta'ala, seringkali merujuk di dalam sahih tidaknya sebuah hadis kepada Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya sendiri. Beliau mengatakan, kata Imam Ahmad, ajibtu liqaumin, aku terheran-heran dengan orang-orang, dengan satu kaum, araful isnada wa sihhatahu, mereka telah mengetahui sanad-sanad hadis, jalan-jalan periwayatan hadis, dan juga kesahihan sebuah hadis. Yadhabuna, tapi mereka berpendapat, ila ra'yi Sufyana, kepada pendapatnya Sufyan. Lihat ini, Sufyan di sini adalah seorang ulama ahlul hadis juga, seorang ulama ahlul hadis juga. Tetapi Imam Sufyan ini, sekalipun beliau ulama, jika pendapatnya tidak sesuai dengan hadis, Imam Ahmad murka. Sampai beliau mengatakan, aku heran dengan orang-orang tahu sanad hadis, tahu kesahihan hadis, tapi berpegang dengan pendapatnya Sufyan yang bertentangan, berlawanan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita sebagai para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahumullahu ta'ala jami'an, semoga Allah merahmati ulama-ulama Ahlus Sunnah Jamaah wal Jamaah sekalian, kita tidak boleh suudzon dengan ulama-ulama kita. Harusnya kita dahulukan husnudzon, berbaik sangka, bersangka baik kepada ulama-ulama kita. Kemungkinan seperti Abu Bakar ketika berpendapat, atau Umar, mereka belum tahu hadisnya Rasulullah SAW, kemudian berpendapat demikian. Kemudian orang-orang mengikutinya, ternyata ada hadis yang didengar oleh sahabat yang lain
Dan ketika itu kemungkinan besar sahabat yang mulia Abu Bakar atau Umar tidak mendengarnya. Demikian juga Sufyan, ulama ahlul hadis juga. Kemungkinan beliau belum tahu hadis tersebut atau tidak pernah mendengar hadis tersebut. Tapi ulama yang lainnya seperti Imam Ahmad tahu. Dan ulama yang lainnya lagi selain Imam Ahmad juga tahu. Maka jemaah sekalian, ini adalah akidah dan manhajnya. Ini keyakinan dan jalan hidupnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah tidaklah berbicara kecuali semuanya berlandaskan dalil. Semuanya adalah berlandaskan dalil. Ada nas dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim maupun ada nas dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang hasan maupun yang sahih dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berbicara apalagi sampai kita berkeyakinan dan beramal tanpa dasar nas. Tidak ada dasar dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah indahnya Islam jemaah sekalian. Islam itu bukan agama abal-abal ini. Bahasanya anak muda sekarang ini. Islam itu bukan agama apa? Abal-abal. Bukan agamanya orang yang ngarang-ngarang. Jadi Islam ini semuanya murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh bagi seorang muslim dia punya keyakinan, dia punya pendapat, dia punya amalan yang tidak ada landasan dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia beramal tanpa dalil, nanti pada hari kiamat akan menyesal. Amalnya akan ditolak. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita bahwa beramal tanpa dalil itu akan tertolak karena tidak memiliki landasan. Wallahu taala yaqul, kata Imam Ahmad, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Hendaknya waspada dan hati-hati mereka-mereka yang menyelisih perkaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah, hati-hatilah jangan sampai fitnah menimpa mereka. Au yusibahum adzabun alim, atau siksaan yang pedih akan menimpa mereka. Jadi seorang yang menyelisih Rasulullah, Allah akan menimpakan fitnah dan Allah akan mendatangkan siksaan yang pedih kepada mereka ketika mereka menyelisih siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah sekarang ini orang-orang Syiah. Sampai orang yang mempelajari agama Syiah atau melihat kelakuannya orang Syiah, sepertinya orang Syiah ini lebih buruk keadaannya daripada hewan ternak. Manusia punya otak tapi tidak ada akalnya. Mohon maaf ya, akal sehatnya hilang dari otaknya. Otaknya ada, menempel di kepalanya, di dalam kepalanya, di dalam batok kepalanya, tetapi akal sehatnya hilang. Bagaimana seorang beribadah dengan makan tai imamnya? Bagaimana ini? Ada enggak kita Ahlussunnah, ulama-ulama Ahlussunnah yang mengatakan kalau kamu ingin dekat kepada Allah, makanlah kotoran saya? Enggak ada. Bahkan ulama Ahlussunnah mengatakan bahwa kotorannya manusia ini najisnya apa? Berat, bukan najis ringan. Kotoran manusia najisnya berat, bukan najis ringan. Tapi lihat kelompok Syiah menjadikan ini amalan-amalan suci, ya tak? Lihat ini, sampai makan kotoran, naudzubillah min dzalik. Sampai menghalalkan seorang wanita boleh tidak bilang suaminya untuk berzina dengan laki-laki lain dengan nama yang indah, yaitu nikah mut'ah. Padahal ini bukan nikah mut'ah, ini adalah kawin kontrak. Iya. Dan nikah mut'ah memang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah dihalalkan, tapi sudah diharamkan. Yang terjadi sekarang ini adalah kawin kontrak. Zina dilabeli Islam. Sekarang kan serba begitu ya. Ada pacaran Islami, padahal haram pacaran itu. Ada nikah mut'ah Islami. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang sudah kehilangan akal sehatnya. Semoga Allah memberi hidayah mereka, orang-orang yang mengikuti ajaran yang sesat ini. Semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka, sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang yang jauh dari ilmu. Dan inilah bahayanya, afatnya
orang yang jauh dari ilmu. Seorang jika jauh dari ilmu mudah disesatkan. Apalagi tidak sedikit sekarang ini dai-dai yang mengajak manusia ke pintu neraka jahanam, waliyatubillah. Kemudian Imam Ahmad bertanya, "Atadri mal fitnatu?" Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut? Al fitnatu asyirku, ketahuilah fitnah yang akan Allah timpakan kepada mereka yang menyelisih Rasulullah adalah kesyirikan. Iya, baru-baru ini ada patungnya Imam siapa itu? Disembah di Iran sana. Jadi akhirnya jatuhlah mereka kepada kesyirikan. Waliyadzubillah, sampai nyembah patung. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi, boleh jadi idza radda, jika dia menolak ba'dha qawlihi, sebagian sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ta? Bisa jadi seorang ketika menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz-zaighi fayahlika, akan jatuh, akan masuk ke dalam hatinya syai'un, sesuatu, minaz-zaighi, dari penyimpangan, fayahlika, kemudian dia akan binasa. Jadi lihat ya, seorang yang menolak hadisnya Nabi SAW, jatuhnya adalah hatinya akan dihinggapi penyimpangan, sehingga dia akan binasa. Waliyatubillah. Ini mereka-mereka yang menyimpang dari sabda Nabi SAW. Kita lanjutkan. Berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, hadis selanjutnya, wa an Adi bin Hatim radhiyallahu an. Dan inti pembahasan ini di hadis yang terakhir ini. Bin Hatim, semoga Allah Ta'ala meridai beliau. Dan Adi bin Hatim ini dulunya Nasrani, jamaah sekalian. Perlu kita kenalan dengan Adi bin Hatim ini. Adi ini dulunya Nasrani, dan dia termasuk orang Nasrani yang dulunya taat dan tahu tentang dalamnya Injil. Tetapi kemudian Allah memberi hidayah kepada beliau, akhirnya beliau memeluk agama Islam, masuk agama Islam. Maka sebagaimana beliau telah berislam, bersyukurlah kita sekalian kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah telah memberi hidayah, taufik kepada kita untuk kita memeluk agama Islam. Beliau mengatakan, kata beliau, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayata, Nabi membaca ayat yang mulia ini, yaitu ayat yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-31. Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka. Ahbar itu jamak dari hibr. Hibr itu ulama. Ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, dan ahli ibadah mereka, arbabam min dunillah, sebagai sesembahan selain Allah. Ulama tahu ya, ulama itu orang yang berilmu. Kalau ahli ibadah, rajin ibadah tapi nggak punya ilmu. Kan ada ya kadang-kadang kaum muslimin itu rajin ke masjid tapi tidak punya ilmu. Tapi ada yang rajin ke masjid dan punya ilmu. Dia dulu belajar di pesantren, belajar di madrasah, sampai kuliah agama, bahkan dia belajar di luar negeri, atau belajar dengan para ustaz dan para kiai, para syekh. Ini namanya ahbar, ulama. Dan ulama ada dua. Ada ulama Rabbani yang mengamalkan ilmunya, dia berdakwah sesuai dengan apa yang didakwahkan Rasulullah SAW, dan dia mengamalkan ilmunya. Dan adalah ulama su'. Ulama su' adalah dia mendakwahkan tidak sebagaimana ilmu yang dia ketahui. Dia tahu ini benar, tapi nggak disampaikannya. Yang disampaikan malah kebatilan. Yang disampaikan adalah sesuatu sesuai dengan selera masyarakat. Ya. Kalau masyarakatnya suka musik, dia mengatakan musik itu halal. Padahal musik itu haram. Tapi dia mengatakan halal karena selera masyarakat suka musik. Ini ulama su' kata Imam Ghazali seperti ini. Dan ada ahli ibadah. Ahli ibadah dibagi dua juga. Ada ahli ibadah yang beribadah sesuai dengan sunnah. Dia mendengar hadis dari Nabi, dia belajar kitab-kitab para ulama, kemudian mengamalkannya. Tapi dia tidak menambah ilmunya lebih daripada itu. Ini ahli ibadah. Dan ada ahli ibadah yang rajin ke masjid, tapi ternyata ibadahnya tanpa dasar ilmu. Seperti kadang-kadang ada sebagian saudara kita, kalau takbiratul ihram itu tangannya diputar-putar di depan apa? Dadanya. Jadi bukan Allahu Akbar langsung demikian, tapi tangannya diputar-putar demikian. Nah, ini adalah ahli ibadah tanpa dasar
ilmu. Jadi dibagi dua juga. Mereka orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ahli ibadah mereka dan ulama-ulama mereka sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama, wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan Isa putranya Maryam sebagai sesembahan selain Allah juga. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka menyembah satu sesembahan saja. Padahal perintah Allah adalah menyembah Allah saja. Tapi orang Yahudi menyembah Uzair, menyembah selain Allah. Orang Nasrani menyembah Bunda Maria, yaitu Maryam, menyembah Isa, Yesus, menyembah Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Ini orang Nasrani. Menyembah tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Yesus, Isa bin Maryam. Mereka menyembah Bunda Maria, Maryam. Kemudian mereka menyembah Ruhul Kudus, itu Jibril alaihissalatu wassalam. Tapi kaum muslimin harus tetap mentauhidkan Allah, apapun keadaannya. Miskinkah, kayakah, punya jabatan, tidak, pemimpin, rakyat, semuanya wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Karena inilah akidah Islam yang benar yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah, yang benar untuk disembah dan diibadahi, illa huwa, menyelainkan hanya Dia Allah semata. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa saja yang mereka telah persekutukan. Surat At-Taubah ayat 31. Fakultu lahu, kemudian aku mengatakan kepada Nabi SAW. Jadi waktu itu Adi bin Hatim mendengar Rasulullah membaca ayat ini. Jadi Rasulullah SAW baca ayat ini. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal Masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Nabi membaca demikian, kemudian Adi menimpali, bertanya, inna lasna na'buduhum. Adi kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, kami dulu ya Rasulullah, inna, sesungguhnya kami, lasna, bukanlah, na'buduhum, menyembah mereka. Kami dulu tidak pernah menyembah mereka. Karena Adi dulu Nasrani. Dibacakan ayat ini, ya mungkin agak tersinggung begitu ya. Loh, Rasulullah, kami dulu nggak pernah menyembah pendeta-pendeta kami. Orang Yahudi juga tidak pernah menyembah pendeta-pendetanya. Tapi kok Allah menyebutkan ayat demikian? Maka Rasulullah SAW memberikan pengertian. Menjawab beliau, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna? Bukankah yuharrimuna, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengharamkan ma ahallallahu? Nah, bukankah pendeta-pendeta mereka, ya, dan ahli ibadah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan? Fatuharrimunahu, kemudian kalian umatnya ikut-ikut mengharamkannya. Rasulullah bertanya demikian. Bukankah ulama-ulama kalian dan ahli ibadah kalian mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kalian ikut-ikutan? Kemudian Rasulullah mengatakan yang kedua, wa tuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu. Kemudian bukankah pula ulama-ulama dan ahli ibadah kalian menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan, kemudian kalian ikut-ikut pula menghalalkannya? Fakultu, Adi kemudian menjawab, bala, iya kalau itu. Kami tidak pernah, mungkin menyembah itu dikira bersujud begitu ya. Iya, kalau itu kami ikut-ikutan. Jadi mereka mengharamkan sesuatu yang halal, kami ikut. Mereka menghalalkan sesuatu yang haram, kami juga ikut begitu. Maka Rasulullah bersabda, fatilka ibadatuhum, maka itulah bentuk ibadahnya kalian kepada mereka. Itulah penyembahannya kalian kepada ulama-ulama kalian. Jadi nyembah ulama itu apa? Menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas haram dan haramkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Itulah bentuk penyembahan umat kepada ulamanya. Maka kita jamaah sekalian, di sini saya jelaskan dulu. Rawahu Ahmadu, diriwayatkan Imam Ahmad, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa hassanahu, dan beliau menghasankan. Saya jelaskan sedikit. Kita ini wajib memuliakan ulama-ulama. Kenapa?
Siapa yang tahu? Karena al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Tapi ulama siapa yang wajib kita muliakan? Ulama yang robbani. Ulama yang mewarisi ilmunya para nabi, kemudian mengamalkannya. Bukan ulama su yang wajib kita hormati. Kalau ulama Sunda, kita nggak boleh mengikuti mereka. Bahkan ulama Ahlussunnah mengatakan wajibnya seorang muslim menjauhi ulama su. Kenapa? Karena akan tertular penyakitnya mereka. Oh, mereka mengatakan ini halal padahal haram, ya kan? Musik katanya mereka halal padahal haram, ya kan? Bahkan minuman khamr itu ada ulama Islam yang mengatakan halal. Katanya mereka, kalau bisa khamr itu membuat dia ingat Allah, bahkan kalau bisa membuat dia khusyuk dalam berzikir, boleh minum khamr. Naudzubillah min dzalik. Ada yang mengatakan demikian. Ada ulama Islam itu mengatakan bahwa minum khamr itu bisa jadi sunnah kalau membuat orang bisa ingat Allah. Naudzubillah min dzalik. Sesuatu yang haram tetap dihukumi apa? Haram. Tidak boleh dihalalkan. Apalagi dengan alasan-alasan yang tidak ada dasarnya. Demikianlah jamaah sekalian yang bisa disampaikan ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bahkan para ulama jamaah sekalian ya, ini ada faedah ya. Faedah itu sesuatu yang bermanfaat yang untuk kita sampaikan. Ketika seorang di tengah padang pasir, dia hampir mati ya, tidak ada makanan kecuali tikus, maka dia boleh makan tikus untuk menyambung hidupnya agar dia bisa hidup. Tapi nggak boleh sampai kenyang supaya dia bisa hidup saja. Pertanyaannya adalah di padang pasir nggak ada apa-apa, minum nggak ada, air minum nggak ada. Yang ada hanya khamr. Boleh nggak dia minum khamr? Kata para ulama tidak boleh. Padahal sama-sama haramnya, tikus haram, khamr juga haram. Kenapa? Karena tikus kalau dimakan mungkin masih bisa memperkuat dia supaya dia bisa keluar dari padang pasir itu mencari makanan yang halal, bisa hidup. Tapi kalau khamr semakin cepat mati kalau diminum. Iya. Kenapa? Karena khamr itu jika diminum orang yang kehausan, itu semakin dia kekurangan cairan dalam tubuhnya. Orang itu kalau haus, di dalam tubuhnya masih ada cairannya, ya minuman tadi yang dia minum. Tapi kalau dia minum khamr, makanya kadang-kadang ada anak muda, kenapa tiba-tiba dia mati tergeletak di pinggir jalan? Karena dia kehausan minum khamr. Akhirnya cairan di dalam tubuh ini keluar semuanya. Dan orang yang biasanya mabuk ini, ingat-ingat ya, tanya orang yang pernah mabuk. Orang yang biasanya mabuk banyak kencing dia nanti. Karena cairannya cepat keluar dengan minuman kerasnya itu. Dengan keluarnya cairan itu menyebabkan di dalam tubuhnya kekurangan cairan. Makanya kadang-kadang orang yang mabuk itu jika dia tidak sempat ditolong, itu banyak yang meninggal dunia. Karena apa? Kekurangan cairan. Manusia kalau kekurangan cairan dalam tubuhnya akan mati. Tapi kalau mau manusia kehausan aja, belum tentu mati dia. Karena di dalam tubuhnya masih tersimpan cairan tadi yang dia minum sebelumnya. Tapi kalau minum khamr akan semakin menguras cairan dalam tubuhnya. Luar biasa ini. Makanya para ulama mengatakan walaupun dalam kondisi kepepet sekalipun nggak ada minuman, jangan minum khamr. Demikian bahayanya khamr. Bahkan sebagian ulama mengatakan al-khamru itu ummul khaba'ith, induk dari segala kejahatan. Kejahatan itu dimulai dari mabuk awalnya. Bisa zina, bisa judi, bisa ngerampok, bisa membunuh. Gara-gara mabuk lebih dahulu, minum khamr. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.